guys. Jadi kami kelompok 1 kelas A mata kuliah epidemiologi kesehatan. Nah, di sini kami akan kasih informasi yang menarik nih tentang diabetes mellitus. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Angelita Donsu dan di sini ada teman-teman saya. Saya Jihan Dangio. Dan saya Gracia Tambun. Saya Istian Syamamunto. Ya, Amelia Fernanda Mukodompit. Oke, selamat menonton. Apakah kalian pernah dengar suatu penyakit yang bernama diabetes? Nah, diabetes atau yang sering dikenal dengan nama kencing manis adalah kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal tingginya di dalam darah. Tetapi, bagaimana sih caranya gula-gula tersebut menumpuk jumlahnya di darah kita? Di saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lain-lainnya, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu glukosa. Nah, glukosa ini melalui suatu proses yang bernama glikolisis, di mana glukosa akan dipecah menjadi adenosin trifosfat atau ATP, suatu molekul yang berkontribusi terhadap energi di tubuh. Jika sudah terdapat cukup jumlah glukosa di aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan merubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di hati atau di otot, sampai nanti dibutuhkan lagi. Saat butuh energi, glikogen tersebut akan melalui suatu proses yang bernama glikogenolisis dan diubah menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi. Diabetes di mana kondisi jumlah glukosa sangat tinggi di darah. Diabetes sendiri dapat dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, tipe 1, di mana sistem imun badan kita menyerang sel di pankreas yang bertugas menghasilkan insulin tanpa menghasilkan insulin. Glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen. Sedangkan diabetes tipe 2 adalah di saat pankreas memproduksi cukup insulin, tetapi badan kita tidak dapat menggunakannya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kondisi serius ini bisa mengakibatkan komplikasi mata, saraf, gusi, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, ataupun stroke. Bahkan di beberapa kasus, penderita diabetes bisa mengalami sesuatu yang bernama diabetes foot, berakibat saraf di kaki yang rusak dan membuat kita tidak akan merasakan luka di kaki. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan infeksi dan bisa diamputasi. Ada baiknya kita rajin periksa ke dokter untuk mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kita juga bisa mulai berolahraga dan mengurangi konsumsi gula. Pencegahan dan pengendalian diabetes mellitus. Yang pertama, strategi pencegahan primer. A. Pencegahan primer bertujuan untuk mencegah timbulnya diabetes mellitus terutama tipe 2 dengan fokus pada faktor risikonya, seperti yang pertama promosi gaya hidup sehat, yang kedua pola makan seimbang, yaitu tinggi serat seperti buah, sayur, dan biji-bijian, rendah gula, garam, dan lemak jenuh. Yang ketiga, aktivitas fisik teratur, minimal 150 menit per minggu, aktivitas aerobik sedang. Yang keempat, berat badan ideal, menjaga indeks massa tubuh atau IMT dalam kisaran normal. B. Pendidikan dan kesadaran kesehatan. Yang pertama, penyuluhan tentang timbulnya faktor risiko diabetes mellitus dan pentingnya deteksi dini. Yang kedua, kampanye kesehatan melalui media massa dan komunitas. C. Intervensi berbasis populasi. Yang pertama, pengendalian pemasaran makanan tidak sehat. Yang kedua, regulasi pelabelan gizi dan pajak pada minuman berpemanis. 2. Strategi pengendalian sekunder dan tersier. A. Deteksi dini dan screening. Yang pertama, pemeriksaan glukosa darah secara rutin pada kelompok risiko tinggi, usia lebih dari 45 tahun, obesitas, riwayat keluarga diabetes mellitus. Yang kedua, diagnosis dan intervensi dini untuk mencegah progresi menjadi komplikasi. B. Manajemen terpadu penderita diabetes. Yang pertama, terapi medis, penggunaan obat oral atau insulin. Yang kedua, pemantauan rutin, kadar glukosa darah, tekanan darah, profil lipat, dan fungsi ginjal. Yang ketiga, edukasi pasien, pengelolaan mandiri, pengaturan diet, dan aktivitas fisik. Yang keempat, pendampingan psikososial, dukungan emosional, konseling, dan manajemen stres. C. Pencegahan komplikasi, pemeriksaan mata, kaki, ginjal secara berkala. Yang kedua, vaksinasi, misalnya influenza dan hepatitis B, untuk mengurangi resiko infeksi.